Kita jumpa kembali dalam program televisi Yepta Blessing Center. Saya Pendeta Joy menulang dari Batam, Indonesia, akan menyertai para pemirsa beberapa menit di masa yang akan datang. Pada hari ini saya percaya Anda adalah orang yang teristimewa dari antara orang yang teristimewa, sehingga Anda pada saat ini bisa mengikuti program ini. Saya selalu menyampaikan kepada para pemirsa dimanapun berada saat ini, berita yang paling hebat di alam semesta ini adalah yaitu bahwasanya Tuhan Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih-Nya, kuasa-Nya, kemurahan-Nya adalah tetap. Dia berkata demikian, walaupun dosamu merah seperti krim biji, akan putih seperti salju jikalau engkau datang kepada aku, mau bertobat, mau percaya. Yesus berkata, dosa apapun, orang jahat apapun, bila datang kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan mengampuni sempurna oleh kuasa anugerahnya. Lalu kemudian Tuhan Yesus berkata lagi, apa itu? Dia berkata demikian, datanglah kepadaku yang berbeban berat, letih dan lesu, aku akan memberikan kelegaan kepada engkau. Artinya pada hari ini apapun masalahmu dalam hidup ini, masalah ekonomi, masalah studi, pribadi, keluarga, dan masalah yang lain, mungkin tidak ada lagi solusi. Namun jika engkau percaya lewat program ini, maka Tuhan Yesus akan memberikan solusi mujizat kepada engkau. Berita yang terakhir, dia berkata, oleh bilur-bilurku engkau disembuhkan. Apapun penyakitmu hari ini, menurut dokter analisa manusia mustahil, namun Yesus berkata, bila engkau percaya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadilah padamu sebagaimana imanmu. Artinya hari ini engkau mendapatkan kesembuhan mujizat. Itu adalah berita kebenaran Injil. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang mengikuti televisi Yepta Blessing Center ini, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahwa hari ini pelajaran ini adalah pelajaran yang sangat penting. Rahasia kebahagiaan yang sejati, volume yang ke-13. Apa temanya hari ini? Temanya adalah bersaksi alias memberitakan Injil. Saya ulangi sekali lagi, temanya adalah bersaksi alias memberitakan Injil. Pada hari ini pelajarannya sangat istimewa, melengkapi kehidupan kita, sehingga kebahagiaan kehidupan kita ini menjadi sempurna bersama dengan Tuhan. Manakala kita lihat orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sakit, orang-orang yang berbeban berat menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi, lalu kehidupan mereka diubahkan, diberkati, mengalami keselamatan hidup yang kekal. Itu adalah berita yang sangat luar biasa. Bukankah firman Tuhan yang mengatakan demikian dalam Lukas pasal 15 ayat 10? Apa itu? Satu orang jiwa, ribuan malaikat bersuka cita di surga apabila diselamatkan. Satu orang jiwa yang bertobat, satu orang jiwa yang mengalami keselamatan, maka ribuan malaikat di surga bersuka cita. Di dalam Alkitab tidak banyak hal seperti ini dicatat, namun dijamin 100% satu orang jiwa yang bertobat, ribuan malaikat bersuka cita di surga. Betapa pentingnya satu orang saja yang berdosa, yang sesat, yang terhilang diselamatkan. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang mengikuti televisi Yepta Blessing Center ini, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bila program ini adalah kebenaran yang sejati, silakan Anda mengikutinya terus. Namun bila menurut Anda tidak adalah kebenaran, hentikan saja. Saya beberapa waktu yang lalu bersaksi kepada seorang anak gadis. Kebetulan waktu itu saya mau buka puasa di sebuah kedai, membeli roti dan air mineral. Saya ini sudah diperintahkan Tuhan berpuasa mulai tahun 2009 sampai hari ini. Sudah ada 13 tahun lebih. Saya berpuasa mulai jam 12 malam sampai jam 6 sore. Jam 12 malam saya terakhir makan dan minum, dan tidak makan dan minum lagi sampai besoknya jam 6 sore. Saya berpuasa untuk satu pergumulan di Indonesia ini, dan sampai hari ini oleh anugerah Tuhan
bukan kuat, bukan gagah, tapi roh Tuhan memimpin saya berpuasa. Saya masih sehat, saya masih kuat. Saya melakukannya bukan karena disuruh oleh manusia, disuruh oleh Tuhan. Bayangkan saja selama kurang lebih 13 tahun saya berpuasa ini tuh melelahkan dan capek. Tetapi tidak apa-apa, mengapa? Kalau roh Tuhan yang menyuruhnya, maka iya dan amin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, waktu saya membeli mineral ini, saya melihat seorang anak gadis dan hati saya disuruh Tuhan bersaksi kepada dia. Dan anak gadis ini dia bekerja di PT. Saya bertanya-tanya kepada dia, ternyata dia adalah orang Kristen namun belum lahir baru, belum mengalami keselamatan, belum mengalami pertobatan. Lalu kemudian saya buat janji dengan dia, mengunjungi dia di tempat kosnya. Singkat ceritanya, dalam minggu itu kami buat janji. Lalu orang ini saya layani, beritakan Injil keselamatan pertobatan. Singkat ceritanya, saya bersaksi dan orang ini kemudian mengalami pertobatan. Beberapa waktu kemudian keluarga besarnya semua juga mengalami pertobatan, lahir baru, dibawa kepada Tuhan beribadah. Luar biasa. Saya hanya bersaksi kepada satu orang anak gadis, tapi dari keluarganya kurang lebih 30 orang dibawa kepada Tuhan. Inilah yang disebutkan bersaksi menginjil menjadi gaya hidup. Di dalam Alkitab berkata, Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Pergi beritakan Injil. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Di dalam kebenaran Alkitab ini, kata pergi, tidak semua orang jadi pendeta, penginjil, majelis. Namun kita semua punya tugas sampai kita dipanggil Tuhan yang terakhir meninggal, baru berhenti bersaksi. Kita boleh bersaksi memberitakan Injil kepada orang-orang di sekeliling kita. Mungkin di PT kah, tetangga kita kah, dimanapun profesi kita berada, saksikanlah kebenaran Injil kepada orang itu. Terima tidak terima itu tidak urusan kita. Yang penting tabur saja, maka Roh Kuduslah yang mengerjakannya. Bukankah saya menabur buat anak gadis ini, lalu membawa kurang lebih 30 orang anggota keluarganya datang buat Tuhan? Para pemirsa dimanapun Anda berada yang mengikuti televisi Yepta Blessing Center ini, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahwa bersaksi menginjil menjadi gaya hidup ini penting. Di dalam kebenaran firman Tuhan, Yudas pasal pertama 22-23 dikatakan apa di sana? Tunjukkanlah belas kasihan bagi orang yang ragu-ragu. Di bawahnya, rampaslah mereka yang menuju api. Orang-orang di luar kebenaran, di luar Injil, di luar kasih karunia, menuju kegelapan alias menuju api neraka. Suka tidak suka, tapi itu jalan mereka secara rohani. Alkitab mengatakan rampas, artinya itu butuh prinsip yang kuat, iman yang kuat, motivasi yang kuat. Di dalam ayat yang lain dikatakan Kolose 1 ayat 28-29, demikian bunyinya, itulah yang kuusahakan, kupergumulkan sekuat tenaga, kata Paulus. Apa itu? Bersaksi untuk satu orang demi satu orang, lalu kemudian diajari, dimuridkan, bisa lahir baru, berdoa, baca firman Tuhan, lalu hidupnya berubah, bertobat, menjadi seperti Yesus. Dia berkata satu orang demi satu orang. Saya pribadi kelompok akhir zaman yang menganut apa yang dipunyai oleh Paulus ini. Saya lebih suka bersaksi satu orang demi satu orang, memuridkannya. Kenapa? Itu yang disampaikan oleh Alkitab sampai dia menjadi serupa dengan Yesus. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang mengasihi Tuhan Yesus, yang mengikuti televisi Yepta Blessing Center ini, saya mau menyampaikan kepada Anda pada hari ini. Saya juga bersaksi beberapa waktu yang lalu ketika saya lagi mencuci mobil. Ketika saya mencuci mobil, lalu ada seorang ibu mencuci motornya, dibawa satu orang anak. Lalu hati saya digerakkan Tuhan bersaksi. Saya tidak bersaksi sembarangan. Saya bersaksi dituntun oleh Roh. Hati saya dituntun Roh. Ketika itu saya sampaikan kepada dia tentang berita Injil. Lalu kemudian saya buat janji dengan dia, saya menjumpai dia di tempat dia tinggal. Singkat ceritanya saya layani, beritakan Injil keselamatan, lahir baru, pertobatan.
Dengan berurai air mata ibu ini percaya. Lalu kemudian dia menjadi percaya. Kemudian dia dibaptiskan, keluarganya dibawa kepada Tuhan. Kurang lebih 10 orang di kemudian hari. Sederhana, singkat saja. Mengapa? Apabila kita mempunyai gaya hidup bersaksi atau menginjil, maka mujizat akan terjadi. Orang-orang akan dibawa kepada Tuhan Yesus. Simple saja. Tidak perlu berbelat-belit, bertele-tele. Roh Tuhan membuka hatinya. Para pemirsa yang mengikuti televisi Yepta Blessing Center dimanapun Anda berada, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, 3 hal dalam hidup ini bagaimana kita bisa bersaksi. Yang pertama kuncinya adalah yaitu kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menuntun kita untuk bersaksi. Kalau dengan teori akal-akalan kita tidak banyak hasil. Lihat, anak gadis tadi, Roh Tuhan memimpin saya. Ibu tadi memimpin saya juga untuk bersaksi dengan tuntunan Roh. Berhasil. Dan nomor 2, apa itu? Bagaimana supaya kita berhasil dalam bersaksi ini? Nomor 2, perlu dengan kasih atau belas kasihan. Saya ulangi lagi, kasih atau belas kasihan. Oleh karena kasih saya buat anak gadis ini, saya tidak peduli siapa dia. Ibu tadi saya tidak peduli siapa dia, tapi saya tergerak oleh kasih, maka ada hasil, ada mujizat. Yang terakhir adalah nomor 3, bersaksi menjadi tujuan hidup. Seseorang di muka bumi ini menjadi berhasil sesuai dengan tujuan hidupnya. Kalau tujuan hidup kita adalah bersaksi memenangkan jiwa, maka itu akan berhasil seberhasil-berhasilnya. Mengapa? Karena Tuhan juga meneguhkan dengan tanda ajaib mujizat. Saya sudah melayani kurang lebih 30 tahun. Hampir setiap hari ada orang saya saksikan Injil dan diselamatkan. Hitunglah, kurang lebih 30 tahun ini saya bersaksi setiap hari 1 orang. Kenapa? Itu tujuan hidup saya. Apapun yang saya punya dalam hidup ini, semua untuk Injil, untuk jiwa-jiwa terkenal untuk Injil, kaya untuk Injil, hebat untuk Injil, semua untuk Injil, bersaksi. Alias tujuan hidup adalah penginjilan menjadi gaya hidup. 3 hal para pemirsa tadi. Yang pertama adalah dipenuhi Roh, nomor 2 adalah belas kasihan atau kasih, yang terakhir adalah tujuan hidup itu bersaksi atau menjadi gaya hidup. Maka pada hari ini, siapapun kita, dimanapun kita berada yang mengikuti program televisi Yepta Blessing Center ini, jadikanlah hidupmu bersaksi untuk kemuliaan bagi namanya. Dimanapun, siapapun, seluruh hidup kita adalah untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Saya ulangi, 1 orang yang bertobat, 1 orang yang berdosa, 1 orang yang terhilang diselamatkan, ribuan malaikat bersukacita. Kalau hal-hal yang lain tidak dicatat demikian, tetapi kalau bersaksi itu luar biasa. Akhirnya saya berdoa bagi para pemirsa yang mengikuti program televisi Yepta Blessing Center ini, Anda diberi pencerahan, Anda diberi inspirasi, Anda dituntun Roh untuk melakukannya. Pelan-pelan dulu berlatih, tingkat TK, SD, SMP, SMA, kuliah, dan lain sebagainya. Artinya bersaksi itu perlu berlatih. Pelan-pelan, akhirnya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Akhirnya di penghujung program televisi Yepta Blessing Center ini, saya mau berdoa bagi para pemirsa yang membutuhkan keselamatan, yang Anda belum tahu kalau mati, setelah mati kemana. Hari ini terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Demikian ikuti doa saya yang sederhana ini. Katakan demikian: Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ampunilah semua dosaku, ampunilah semua dosaku. Masuklah di dalam hatiku, masuklah di dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Rajaku, dan Rajaku. Tuliskan namaku dalam kitab kehidupanmu, dalam kitab kehidupanmu di surga yang kekal, di surga yang kekal. Amin, amin. Saya percaya kalau pemirsa mengikuti doa ini dengan iman, selamat bagi Anda. Engkau diselamatkan hari ini, bahwa engkau hari ini mendapat anugerah dari Tuhan Yesus. Yang terakhir, saya mau berdoa bagi orang-orang yang membutuhkan topangan doa. Mungkin sakitkah, lemahkah, atau hal-hal yang lain yang tidak bisa dikatakan. Angkat tangan seperti ini, taruh tangan kiri di dada seperti ini. Saya akan berdoa supaya engkau mendapatkan mujizat bila engkau percaya. Kita berdoa bersepakat bersama.
Tuhan Yesus, saya berdoa bagi para pemirsa yang hari ini yang sakit, sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu, yang punya masalah beban berat apa saja, bisnis, rumah tangga, studi dan lain-lain. Berilah jawaban solusi mujizat dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terimalah mujizat. Amin. Selamat bagi Anda. Jadilah padamu sebagaimana imanmu, bahwa iman itu adalah menentukan di hadapan Tuhan. Para pemirsa televisi Yefta Blessing Center, saya Pendeta Joy Marulok Simanulang dari Batam, Indonesia, dalam volume yang 13 ini berkata kepada engkau, tetaplah maju, tetaplah kuat dalam situasi apapun, jangan pernah menyerah. Tuhan Yesus memberkati Anda. Kita jumpa lagi dalam program yang sama dalam televisi Yefta Blessing Center. Tuhan Yesus memberkati.